Assalamualaikum. Panduan strategis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan penjelasan Perpres nomor 8 tahun 2026. Paradigma keamanan insani RAN 2026 sampai 2029, kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis dan prioritas terpadu untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya memenuhi hak atas rasa aman warga negara sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dengan menangani faktor pemacu radikalisme sebelum menjadi aksi teror, mengamankan keamanan insani sebagai subjek utama pelindungan negara. Fenomena ancaman ekstremisme, kondisi permukaan, hasil terlihat Zero Terrorist Attack 2020 sampai 2024, Indonesia berada di peringkat ke-30 Global Terrorism Index 2025 dengan dampak menengah. Realita tersembunyi, lebih dari 1.000 terduga teroris ditangkap. Aktivitas perekrutan dan penyebaran propaganda ekstrim dinamis dan terus berkembang. Kondisi struktural, kesenjangan ekonomi, marginalitas, tata kelola pemerintahan yang buruk, konflik komunal, radikalisasi di dalam lapas, dan isu baru seperti perubahan iklim dan cyber. Proses radikalisasi, perasaan menjadi korban, kekecewaan kolektif, dan distorsi pemahaman. Mengintegrasikan pendekatan lunak. RAN PE hadir bukan untuk menggantikan, melainkan melengkapi hukum pidana dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan keras dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, reaktif, penegakan hukum, dan punitif atau menghukum. Aktornya aparat keamanan dan negara, pelaku terorisme dan aksi tindak pidana. Untuk pendekatan lunak, dasarnya adalah Perpres nomor 8 tahun 2026, proaktif, preventif, human-centric, rehabilitasi, world of government, dan world of society, kelompok rentan, akar masalah, dan ketahanan sosial. Arsitektur kolaborasi negara dan masyarakat, koordinasi horizontal dan vertikal, melibatkan seluruh kementerian atau lembaga pusat dan pemerintah daerah secara terintegrasi. Pelibatan aktif seluruh lapisan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, adat, media, hingga sektor swasta. Perluasan sektor swasta. RAN PE 2026 secara eksplisit mengintegrasikan peran dunia usaha termasuk Badan Pengelola Investasi Danantara dan BUMN dalam pencegahan ekstremisme. 8 prinsip landasan eksekusi HAM dan Do No Harm. Upaya pencegahan tidak boleh mencederai HAM atau menciptakan stigma atau diskriminasi. Supremasi hukum dan keadilan, artinya transparan, akuntabel, menjamin due process of law. Kebinekaan dan kearifan lokal, yaitu pendekatan terbaik melalui keberadaan pendekatan lokal. Pengaruh utamaan gender, artinya responsif terhadap kebutuhan setara perempuan dan laki-laki. Partisipasi majemuk, maksudnya keterwakilan kelompok rentan, disabilitas, dan masyarakat adat. Pelindungan anak, artinya keadilan restoratif, melihat anak terasosiasi terorisme sebagai korban. Tata kelola yang baik dikandung maksud transparan, inklusif, mencegah ketidakpercayaan. Keamanan dan keselamatan,
artinya melindungi pelaksanaan aksi PE dari ancaman. 3 pilar ketahanan menyintese 9 temaran PE menjadi arsitektur pertahanan yang komprehensif. Tujuannya adalah keamanan insani. Yang pertama, pencegahan dan kapasitas. Membangun benteng pertama masyarakat. 1. Kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas dan keluarga, pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja. 2. Intervensi dan narasi, memutus rantai radikalisasi dan membangun ketahanan digital atau ideologis, yaitu pelindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak, komunikasi strategis, media dan sistem elektronik, deradikalisasi, disengagement, dan reintegrasi. Pilar ketiga, keadilan dan sistem, memastikan kehadiran negara, hak korban, dan tata kelola global. HAM, tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan, perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban, kemitraan dan kerjasama internasional. Ini merupakan 8 prinsip landasan eksekusi. Pilar yang pertama, pencegahan dan kapasitas dasar, kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rentan dan peningkatan deteksi dini oleh aparatur negara, akses pendidikan inklusif dan lapangan kerja bagi kelompok rentan, akses pendidikan inklusif dan lapangan kerja bagi kelompok rentan, memperkuat kesadaran dan sistem pendukung sosial adaptif di tingkat keluarga, mencegah infiltrasi lingkungan terdekat. Pilar kedua, intervensi, narasi, dan transformasi. Perempuan, pemuda, dan anak sering dijadikan target utama propaganda dan perekrutan narasi ekstrim secara daring ataupun luring. Mengubah kelompok target menjadi pelopor pencegahan, memperkuat daya tahan sosial, dan agensi pluralisme. Mesin intervensi, ini komunikasi strategis, mengembangkan narasi alternatif dan memelihara nilai pluralisme di ruang digital. Pemutusan kekerasan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi tersangka, terpidana, dan kelompok terpapar. Pilar 3, keadilan, tata kelola, dan sistem global. Tema 7, kepercayaan publik, mempromosikan supremasi hukum, HAM, dan memberantas korupsi, memastikan negara hadir, mencegah marginalisasi dan dimanfaatkan kelompok ekstremis. Pemulihan korban, menggeser fokus tidak hanya pada pelaku, tetapi menjamin pemenuhan hak dan pelindungan saksi serta korban ekstremisme di pusat dan daerah. Meningkatkan kemitraan multipihak dan kolaborasi internasional, memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia dalam pencegahan terorisme global. Anatomi aksi nasional dari kebijakan ke realita, bagaimana matriks RAN PE diterjemahkan menjadi tindakan terukur. Langkah yang pertama, permasalahan, masih adanya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme di kementerian atau lembaga atau BUMN. Langkah kedua, aksi, identifikasi berkala dan operasionalisasi sistem deteksi. Langkah 3, keluaran, tersedianya kajian kerentanan dan mekanisme deteksi yang terintegrasi. Langkah keempat, hasil, menurunkan kerentanan lingkungan lembaga terhadap ancaman ekstremisme. Langkah kelima, waktu dan aktor, dieksekusi 2026 sampai 2029 oleh Kemenhan, Kemendagri, BNPT, Kemenhub, dan lembaga Sandi. Tata kelola dan lokalisasi ekosistem, dipimpin Kepala Badan atau BNPT dengan unsur Kemenko Polhukam, Hukum atau HAM, PMK, Ekonomi, Bappenas Dalam Negeri, Luar Negeri, bertugas merumuskan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kepada Presiden secara periodik. Ini sekretariat bersama ada di provinsi, kabupaten, kota, lokalisasi kebijakannya. Gubernur, bupati, dan wali kota diwajibkan menetapkan rencana aksi daerah. RADPE disesuaikan dengan tantangan, situasi, dan kearifan lokal masing-masing daerah. Paling lambat 1 tahun sejak Perpres ditetapkan. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lain yang tidak mengikat. Ekosistem ketahanan nasional.
Perisai 360 derajat, lingkungan terdekat, warga negara, hak atas rasa aman, keluarga dan komunitas anak, pembangunan kapasitas, pendidikan dan komunitas adaptif, perlindungan perempuan anak. Berikutnya adalah kesiapan negara, kolaborasi makro. Ekstremisme tidak muncul dalam ruang hampa. RAN PE 2026 sampai dengan 2029 membangun jaringan pelindungan yang menutup setiap celah kerentanan sosial, menjamin kebinekaan dan memastikan negara hadir di setiap lapisan. Insya Allah. Wassalam.